Samsung bakal kasih update besar untuk sektor kamera di S26 Ultra dan akhirnya iPhone 16 rilis di Indonesia secara resmi. Dan Apple berencana membuat AI dokter. Dan ya, makin canggih aja nih dunia. Jadi, jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Aku akan bahas berita teknologi seminggu terakhir. Buat teman-teman semua, selamat datang di Warta Teknologi. Oke, masuk ke berita yang pertama. Samsung S26 Ultra dengan upgrade kamera. Samsung sepertinya bakal membawa perubahan besar di sektor kamera untuk Galaxy S26 Ultra. Bocoran terbaru menyebutkan bahwa kamera utama 200 megapikselnya yang saat ini digunakan akan mendapat peningkatan yang menarik dari segi teknologi. Jadi Samsung bakal memberikan variabel aperture di lensa utama Galaxy S26 Ultra. Jadi perubahan aperture-nya itu bisa dari 1,4 hingga bukaan 4. Perlu teman-teman ketahui bahwa Samsung sudah memperkenalkan ini dari Galaxy S9. Udah lama ya. Jadi ini memungkinkan hasil foto yang lebih baik di berbagai kondisi cahaya. Selain itu, lensa telefotonya juga mendapatkan upgrade. Jadi teknologi zoom optik yang lebih tajam dan peningkatan pada pemrosesan gambar low light. Jadi dengan upgrade ini kayaknya Samsung nggak mau ketinggalan dengan iPhone 16. Jadi mungkin ini masih saingan iPhone itu ya masih Samsung kalau menurutku ya. Jadi masuk sekarang ke segmen berita dari Apple. Jadi Apple akhirnya resmi mengumumkan kalau varian iPhone 16 mereka itu sudah resmi meluncur di Indonesia dan akan mulai dijual pada 11 April 2025. iPhone 16i juga ikutan dijual ya, berbarengan juga dengan iPhone 16 lainnya. Jadi iPhone 16i itu dimulai dari harga 13 juta, iPhone 16 itu dari harga 15 juta, iPhone 16 Plus itu dari harga 17 juta, iPhone 16 Pro itu dari harga 20 juta, dan iPhone 16 Pro Max itu dari harga 23 juta. Itu semua minus 1000 ya, jadi 12 juta minus 1000, 15 juta minus 1000. Jadi pre-order sudah dibuka dari 28 Maret beberapa hari yang lalu. Jadi buat kalian yang tertarik mungkin dengan iPhone 16 mungkin bisa pre-order dari sekarang. Tapi kayaknya kalau pre-order juga nggak dapat bonus apa-apa. Menurut kalian worth it nggak? Harga iPhone 16 itu mulai dari 15 juta. Oh ya, buat teman-teman sekedar info juga, kalau tahun lalu iPhone 15 itu kalau harga penjualannya itu dimulai dari 16.999 kalau nggak salah. Dan itu wajar karena iPhone 15 itu cuma telat 1 bulan dari rilisan resmi di global ya. Kalau di global kan bulan September, masuk Indonesia itu sekitar bulan November kalau nggak salah. Dan sementara iPhone 16 ini bulan April baru mulai dijual, sementara dari September itu sekitar 7 bulan ya telatnya ya. Jadi ya menurut kalian gimana nih, harga 14.999 itu apakah worth it untuk iPhone 16? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, kemudian masih dari Apple teman-teman. Jadi Apple semakin serius mengembangkan teknologi AI. Sorry. Jadi Apple semakin serius mengembangkan teknologi kesehatan dan mereka dikabarkan sedang mengerjakan AI dokter untuk aplikasi health yang ada di iPhone yang disebut sebagai Project Mulberry. Ini gimana sih bacanya? Mulberry. Nah, teknologi ini nantinya memberikan saran kesehatan personal berdasarkan data pengguna. Jadi kayak aktivitas harian, pola makan, hingga analisis gerakan olahraga menggunakan kamera iPhone. Jadi mungkin ini supportnya iPhone 16 ke atas mungkin ya. Dan diprediksi fitur ini akan diperkenalkan di iOS 19.4 pada 2026 tahun depan. Jadi lumayan menarik sebenarnya, tapi ayolah Apple. Kemarin aja pas peluncuran iPhone 16 itu yang kebanyakan dipamerkan itu kan Apple Intelligence-nya. Tapi pas peluncuran iPhone 16 itu softwarenya Apple Intelligence-nya itu ditunda gitu peluncurannya. Nggak langsung pas kalian beli di global iPhone 16 itu nggak langsung dapat Apple Intelligence. Jadi ayolah gitu. Kemudian masih dari Apple ya. Jadi di bulan Maret ini, apalagi pas mudik ini kan banyak tuh mungkin buat kumpul-kumpul keluarga. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang buat lifestyle atau gimana.
Jadi banyak berita yang menginformasikan kalau menjelang Lebaran ini banyak tren unik yang muncul di Indonesia. Dan salah satunya itu lonjakan sewa iPhone. Banyak orang yang memilih menyewa iPhone itu buat gaya-gayaan untuk keperluan foto mungkin, atau buat keperluan pamer untuk keluarga besar, nggak tahu ya. Permintaan sewa itu katanya meningkat drastis hingga 2 kali lipat dari biasanya ya, dari bulan-bulan biasanya. Ini membuktikan kalau iPhone itu bukan sekedar gadget tapi buat validasi, ya buat validasi dan buat gaya hidup ya. Aduh. Kalau iri bilang bos. Apakah aku buka sewa iPhone aja ya? Oke, jadi berita terakhir teman-teman, jadi masuk ke berita tentang kamera. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aku kadang menggunakan Canon M50 untuk membuat konten. Dan Canon baru saja merilis kamera vlogging mereka, yaitu EOS R50V. Kamera ini desainnya lebih kecil dan harga katanya itu lebih murah. Dan bisa merekam hingga 4K 60 fps. Sayangnya, fitur flash internal itu nggak ada dan viewfinder itu dihapus demi desain yang compact. Tapi buat teman-teman konten kreator mungkin ini bisa jadi pilihan yang menarik mungkin ya. Dan ya, itu dia update teknologi terbaru minggu ini teman-teman. Dari iPhone 16 yang akhirnya rilis di Indonesia, kemudian AI dokter yang akan dikembangkan oleh Apple, hingga bocoran Samsung S26 Ultra. Nah, buat teman-teman, kalian tertarik dengan berita yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Dan akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Dan minta bantuannya teman-teman untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video yang lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!